Ini lumayan rame dari pagi, jadi aku ngerti pasti banyak banget yang menunggu video ini. Aku cepet-cepet bikin juga. Nah, pertama-tama, GD, lebih tepatnya Kwon Ji Yong, sekarang saat ini pengacaranya bilang bahwa dia tidak pernah menggunakan narkoba dan akan mengikuti pemeriksaan dengan sangat taat. Yang berarti kalau misalnya polisi minta periksa, ya bakal ngikuti, nggak bakal menghindar ataupun melarikan diri. Nah, pertama-tama, hari ini aku ada beberapa poin yang pengen tak sampaikan. Mari kita bahas pelan-pelan. Pertama, di video kemarin aku bilang ditangkap kan ya. Ditangkap yang aku maksud di sini adalah polisi mengubah status Kwon Ji Yong alias GD ini sebagai tersangka. Nah, apakah Kwon Ji Yong ini berarti pasti menggunakan? Nah, ini harus dibawa ke sidang dan nanti jaksa sama pengacara harus berantem dan hakim yang menentukan apakah bersalah atau tidak. Tapi tak pikir-pikir, oke, bisa jadi katanya agak terlalu agresif. Untuk bagian itu aku minta maaf. Jadi, dari kepolisian ngelihatnya GD ini sebagai tersangka dan perlu diperiksa lebih lanjut lagi. Tentu dari pihak pengacara, dia harus melindungi kliennya yaitu G-Dragon. Dan nantinya hakim yang harus menilai hasil pemeriksaan polisi dan juga pernyataan jaksa dibandingkan dengan pernyataan dari pengacara klien. Dan nantinya hakim yang memutuskan apakah salah atau tidak. Itu poin pertama. Untuk poin kedua, hari ini begitu ada berita dari pengacaranya G-Dragon bilang bahwa tidak, G-Dragon tidak pernah menggunakan narkoba, langsung banyak banget yang ngirim DM ke aku, ada yang nge-tag aku, banyak banget dan aku paham banget situasinya karena apa. Di sini pasti ada yang mikir kayak gini dan aku bisa mahamin. Mungkin ada yang mikir, wah Mas Hansol ini menggiring opini, video kemarin dibuat seolah-olah gini-gini gitu kan ya. Nah, video yang kemarin aku buat itu bukan kayak aku mencari info sendiri-sendiri terus tak gabung, tak rangkum seolah-olah ini kayak iya, oh enggak. Itu di berita TV Korea pun muncul kayak gitu. Jadi kalau misalnya Pol-Polo tinggal di Korea dan nonton berita di Korea, di berita-berita pun nunjukkan, wah saat ini video lama G-Dragon dan juga video akhir-akhir ini dibandingkan. Dan saat ini udah dijadikan tersangka oleh kepolisian. Ini adalah video-video yang masuk di berita Korea. Bukan video yang tak buat seolah-olah kayak ya, oh kayak gini. Ya mana mungkin aku juga bakal membuat kayak gitu yang dari nggak ada dibuat ada ya toh. Tapi berita di Korea, media di Korea itu kayak gitu saat ini situasinya. Dan aku juga menyampaikan ini kepada polo-polo yang tinggal di Indonesia. Nah, tapi di sini tak pikir-pikir, kenapa ya kok di Korea itu kondisinya sekarang kayak gini, sedangkan di Indonesia ini beda banget. Bisa jadi ini kekuranganku, karena situasi di Korea dan situasi di Indonesia ini beda banget. Meskipun di Korea juga ada fans, di Indonesia juga ada fans, tapi kan tempat tinggalnya beda ya toh. Di Korea akhir-akhir ini masalah narkoba ini sangat-sangat serius deh. Jumlah narkoba yang diselundupkan ini begitu banyak. Bahkan ada juga kejadian di Gangnam, anak-anak SMA dibilang ini energy drink, ternyata isinya itu narkoba dan orang tuanya diancam. Anak kamu loh pakai narkoba. Segitunya. Jadi di Korea saat ini masalah narkoba itu dipandang cukup serius banget. Sedangkan di Korea saat ini, kriminal yang berhubungan dengan narkoba ini terus meningkat dan orang-orang merasa kayak, wah masalah narkoba ini kok nggak beres-beres. Udah gitu, di saat seorang artis ataupun idol ataupun public figure menggunakan narkoba itu sangat-sangat dipandang serius. Jadi kalau misalnya kondisinya itu nggak ada yang sama sekali nggak make di masyarakat pun kayak nggak ada narkoba, tiba-tiba ada orang yang make, mungkin loh kok bisa tembus ya gitu. Tapi karena saat ini tuh bener-bener ngerasa cukup banyak yang make, orang-orang itu bener-bener kayak sangat sensitif dengan masalah narkoba. Jadi ini perbedaan situasi, kayak di Indonesia kan sekarang misalnya mau mendekati pemilu gitu ya. Jadi ada juga hal-hal yang mungkin lebih sensitif. Tapi kalau dilihat dari sudut pandang orang yang tidak tinggal di Indonesia, kesannya loh gituan aja kok sampai dipermasalahkan sih. Nah, itu adalah perbedaannya. Nah, poin ketiga yang pengen aku sampaikan. Banyak yang bilang, wah ini aku pasti bikin video untuk view. Hal ini tentu, aku YouTuber ya. Pasti ya aku membuat video yang ada view-nya. Kalau misalnya video yang nggak ada view-nya ya buat apa? Tapi, kalau misalnya dibilang aku bikin video untuk mencari view yang gampang. Kalau menurutku, lebih gampang aku bikin video yang sama sekali tidak menyatakan hal-hal negatif tentang idol. Misalnya aku bilang, oh media Korea kayak gini. Tapi menurutku kayak gini. Mungkin dukungan bakal lebih banyak dan juga isi komen juga lebih positif. Dan mungkin lebih tenang gitu kesannya. Tapi aku sebagai orang Korea yang tinggal di Korea ini, kalau ini misalnya ditonton sama orang Korea yang tinggal di Korea, terus orang Korea bilang, loh ini videonya kok kayak gini. Aku bakal jauh lebih ngerasa, wah aku nggak bisa berkata-kata gitu. Nah, aku yakin buat pol-pol yang tinggal di Indonesia dan suka K-pop ataupun K-drama, nggak masalah kalau misalnya nggak mau mendengarkan kontenku ataupun
ya nggak usah menghiraukan. Tapi kalau misalnya bol-bol mau ke Korea, ataupun waktu bol-bol ke Korea mau tahu situasinya, ataupun mau ngerti gimana perputaran berita di media Korea, ini kayak gini, ini yang tak sampaikan. Bukan kayak di berita itu ada A, B, terus aku milih B, aku jalan gini, enggak. Di berita-berita pun kondisinya ini sangat kayak gini. Dan berita di Korea pun tentunya menyesuaikan dengan kondisi di Korea ya, atau apa yang lagi sensitif pada waktu itu. Jadi kalau misalnya dibilang aku mau bikin video untuk view, sebenarnya lebih mudah untuk membuat video yang mungkin mendapatkan lebih banyak dukungan dari para fans K-pop ataupun K-drama, dan tinggal bilang hal-hal yang mungkin lebih enak didengar oleh para fans. Kata ya, menurutku itu nggak benar gitu. Jadi kalau misalnya ada temanku dari Indonesia ke sini terus tanya, "Loh, di Korea kok gini ya? Oh, ini gini gini gini, makanya video kayak gini." Aku bisa menjelaskan. Tapi, oh iya, videoku ini emang tak buat khusus untuk para penonton di Indonesia biar enak didengar. Menurutku itu malah nggak enak gitu. Jadi, itu yang pengen tak sampaikan. Aku ngerti pasti banyak banget para fans-fans yang marah. Aku bisa memahamin para fans yang marah, tapi aku sendiri nggak bisa kayaknya bikin video yang nggak tepat kondisinya ataupun situasinya dengan di Korea saat ini. Karena itu kan ya memang namanya perbedaan ya, atau perbedaan cara melihat, perbedaan budaya gitu itu. Jadi itu yang pengen tak sampaikan. Kalau misalnya ada fans-fans yang merasa marah ke aku, yo aku bisa memahamin dan aku juga minta maaf kalau bikin kalian-kalian tuh nggak enak di hati. Tapi aku nggak ada tujuan untuk menyakiti hati kalian secara kayak pribadi gitu, sama sekali enggak. Jadi video kali ini sampai di sini. Makasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.